Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE, praktisi K3 ataupun rekan-rekan yang tertarik dengan dunia K3. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun. Nah, rekan-rekan, kita jumpa kembali di ruang HSE. Tapi sebelum kita mulai ke materi, izinkan saya untuk selalu mengingatkan rekan-rekan untuk dukung terus channel ruang HSE dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Rekan-rekan, pada kesempatan ini saya coba ingin men-share terkait dengan prospek menjadi seorang HSE officer, safety man, ataupun spesialis-spesialis yang terkait dengan HSE. Jadi cukup menarik ya. Jadi beberapa pertanyaan terkait berapa sih sebenarnya salary sebagai seorang HSE. Jadi seperti yang kita tahu, terkait salary itu biasanya ada standar masing-masing ya. Tergantung dari upah minimum regional dari tempat dia bekerja, kemudian tergantung dengan industri apa dia bekerja, kemudian tergantung dengan experience dia, kemudian tergantung juga terkait dengan pendidikan dia. Nah, di sini itu udah merupakan hal-hal yang berbeda. Yang pasti pertama terkait dengan upah minimum. Upah minimum suatu perusahaan yang komit terkait dengan salary ataupun gaji dari para pekerja, dia akan menetapkan paling enggak upah minimum untuk pekerja-pekerja mereka. Nah, di situ pastinya tiap daerah akan berbeda. Itu pertama ya. Misalkan di suatu daerah dia menerapkan dengan nilai upah minimum 3 juta, yaitu basic dia ataupun basic salary-nya dia akan mendapatkan 3 juta lebih kurang seperti itu. Ditambah biasanya dengan lembur ataupun tunjangan-tunjangan yang lainnya. Nah, kemudian juga tergantung dia bekerja di mana kan, seperti sudah saya bilang tadi. Kemudian di mana dia, industri apa dia bekerja. Misalkan di industri oil and gas, pertambangan, ya, manufaktur ataupun industri-industri lain, yang pastinya di situ juga akan ada perbedaan terkait dengan salary ini. Kemudian juga terkait dengan pengalaman kerja. Biasanya dengan fresh graduate ini akan berbeda ya rekan-rekan. Mungkin fresh graduate kita masih bisa mendapatkan sesuai dengan standar upah minimum, ditambah mungkin up sedikit, misalkan 3 juta sampai 3 juta 500. Nah, tapi bicara sudah ada spesialis kompetensi pengalaman, ini akan mengikuti terkait dengan penghasilan kita. Salary yang akan ditawarkan juga biasanya akan lebih tinggi. Jadi seperti itu. Nah, tergantung dari juga di industri apa kalian bekerja. Nah, itu juga akan membedakan terkait dengan gaji-gaji tersebut. Kemudian kompetensi, skill apa, level skillnya juga harus merupakan nilai jual kita orang HSE untuk bargaining kita terkait dengan perusahaan. Jadi kalau kita mempunyai suatu kelebihan, itu hal yang bisa kita tawarkan kepada perusahaan dengan saya mempunyai kelebihan ini, apa yang bisa saya dapatkan. Nah, jadi itu hal yang wajar dalam suatu perusahaan. Bagaimana perusahaan juga pasti menginginkan pekerja-pekerja yang terampil, handal, dan kompeten di bidangnya. Perusahaan yang baik juga akan memberikan imbalan yang cukup memuaskan pekerja. Itu karena apa? Pertama, perusahaan menghargai skill mereka. Kemudian perusahaan menjaga mereka agar ini orang penting tidak mencoba untuk resign atau mencoba pekerjaan lain, sehingga itu merupakan proteksi perusahaan tempat dia bekerja. Bagaimana memproteksi pekerja yang mempunyai value. Pekerja yang mempunyai value itu akan mempunyai nilai jual. Nah, rekan-rekan, jadi terkait dengan standar gaji tersebut, itu disesuaikan dengan beberapa aspek tadi ya. Pertama, udah dibilang ya, terkait dengan upah minimum provinsi, regional, kemudian industri, pendidikan, kemudian kompetensi. Jadi ada beberapa pertimbangan terkait dengan perihal gaji kita sebagai orang HSE. Nah, tapi intinya rekan-rekan, untuk mencemplungkan diri ke dunia HSE ini, ingat, kita jangan hanya cepat berpuas diri terkait dengan
ilmu HSE ini ilmu misalkan tentang occupational safety aja. HSE luas, seluruh hal dari hulu sampai ke hilir suatu proses itu terlibat orang HSE, mulai dari penentuan barang misalkan, pemilihan orang, kemudian pelaksanaan, kemudian dengan output dari produk yang dihasilkan suatu industri itu orang HSE terlibat di sana. Jadi kembangkan, improve diri, cari pengalaman sebanyak mungkin, terus belajar. Insya Allah kita akan menjadi profesional. Harus paham terkait dengan industri ataupun bidang yang kita tekuni ini. Ya, kan seperti itu. Jadi sambil belajar kita ambil fashion kita di mana, sertifikasi apa yang harus kita tingkatkan, skill-skill apa yang harus kita tingkatkan, itu akan menjadi nilai jual Anda. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya share terkait pada kesempatan ini, terkait dengan prospek di dunia HSE. Cukup menarik bukan? Mudah-mudahan bermanfaat ya rekan-rekan. Selamat berlibur bagi yang sedang liburan. Selamat beraktivitas bagi yang sedang beraktivitas. Tetap jaga kesehatan, keselamatan, dan lindungi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.